Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor dan semua yang setia menyaksikan renungan pagi di channel YouTube kami. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur tandanya kita masih bernafas, masih diberikan kesempatan untuk berbuah lebih lagi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menikmati pujian dan menyanyikan bersama-sama. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melakukan yang lebih lagi dibanding yang lalu, melakukan kebaikan-kebaikan,
melakukan firman-Mu Tuhan, berbuah lebih lagi. Tuhan, Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini untuk memulai dengan renungan pagi. Firman Tuhan yang kami dengar menjadi makanan rohani kami. Tuhan, Engkau urapi kami semua, mampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami diberkati sepanjang hari ini dan jadi berkat. Mari Roh Kudus berkarya. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada pekan ini, bahkan ke depannya, kita memiliki tema tentang kerajaan Allah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menghadirkan Kerajaan Allah dalam Keluarga. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius 6, ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Puji Tuhan saudara-saudara, kita bicara tentang kerajaan Allah, bukan saja kerajaan sorga pada saat nanti kita akan bertemu Yesus muka dengan muka, dalam arti sebenarnya, tapi kerajaan Allah memiliki arti yang lain, di mana Tuhan ingin hadir tengah-tengah kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mengapa ayat ini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita fokus kepada, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari berkat-berkat jasmani. Tapi inti dari ayat ini adalah, kita boleh mencari kehadiran Allah, kerajaan Allah, dan pemerintahannya, saudara-saudara. Sejak kita diciptakan, sejak dunia diciptakan, Tuhan sudah mengatur, merancang sedemikian rupa dengan baiknya. Karena Dia ingin menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah bumi. Di mana wilayah bumi menjadi kekuasaannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia ciptakan itu. Dan Taman Eden menjadi miniatur kerajaan Allah, di mana Allah hadir tengah-tengahnya. Kemuliaan Allah nyata di Taman Eden. Adam dan Hawa boleh bercakap-cakap dengan Tuhan dengan luar biasa. Ada hubungan yang luar biasa. Itulah keinginan Tuhan sejak semula. Dia menciptakan. Dalam Kejadian 1, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, ayat 26 sampai 28. Tuhan katakan, Allah Tritunggal mengatakan, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa, saudara-saudara? Berkuasa, beranak cucu, menaklukkan bumi. Karena kita tahu, saudara-saudara, bumi ini sudah dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Ketika iblis, Lucifer jatuh ke dalam dunia, dia menguasai bumi. Udara ini dikuasai oleh kerajaan setan, saudara-saudara. Kerajaan yang dimana ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita cari dahulu kerajaan Allah. Hadirkan kerajaan Allah dalam rumah tangga kita. Judul firman Tuhan hari ini, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kita sudah menghadirkan Allah, kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudara? Jadi apa sih maksudnya kerajaan Allah, saudara-saudara? Kerajaan Allah adalah mana kuasa Allah dinyatakan, di mana Tuhan menjadi raja atas keluarga kita, memerintah atas hati pikiran kita, di mana kita pegang firman Tuhan, saudara-saudara. Seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang hamba Tuhan, seorang karyawan, apapun kita, peran kita, ketika kita tunduk kepada otoritas Allah, di mana hati kita, pikiran kita fokus kepada pimpinan Tuhan, disitulah kerajaan Allah hadir, saudara-saudara. Memang kerajaan sorga itu dalam bentuknya nanti kita setelah kita meninggalkan dunia ini, ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan menjadi calon mempelai Kristus. Saudara-saudara, kalau jadi calon mempelai Kristus, pasti Tuhan siapkan dengan begitu rupa supaya kita berusaha. Kita adalah gereja Tuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Visi gereja kita adalah menjadi kerajaan, menjadi keluarga, ya,
keluarga yang menuju kepada kesempurnaan, gereja Tuhan yang sempurna dalam komunitas GPD Tiberias. Menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita punya nilai itu humble. Kita terus diingatkan bagaimana kita harus kepada Tuhan hormat. Kita harus dewasa. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Kita harus berbuah, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nilai-nilai yang ditanamkan di gereja kita, saudara-saudara. Kita mau kehadiran Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau ada kehadiran Allah, bagaimana keluarga kita? Oh, pasti diberkati Tuhan. Ada suasana sorga, di mana ketika setiap anggota keluarga, mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak semua, ketika kita dipimpin mau tunduk kepada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, suasana sorga akan turun dalam keluarga kita, saudara-saudara. Tapi memang sulit, saudara-saudara ya. Tidak semua ya. Tidak seindah yang kita bayangkan. Mungkin ada suami yang belum kenal Tuhan, istri yang belum kenal dengan Tuhan, anak-anak yang belum dekat dengan Tuhan. Tapi berjuanglah, saudara-saudara. Masuk dalam kerajaan sorga. Bahkan pada saat nanti kita masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan kekal itu memang firman Tuhan katakan seperti pintu yang sesak, saudara-saudara. Kita harus berjuang. Bahkan ketika menghadirkan Tuhan pun kita harus berjuang. Berjuang jadi istri yang baik, berjuang jadi suami yang baik, berjuang jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang baik. Maka ada suasana sorga turun atas kehidupan kita, saudara-saudara. Keluarga besar GPD Tiberias Bogor, hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Maka hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama akan merasakan damai sukacita. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca di dalam Roma 14 ayat 17, di sini mengatakan firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, yang artinya Tuhan jadi otoritas dalam hidup kita, hati, pikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Di sini khususnya saya bicara tentang keluarga, saudara-saudara. Maka ada kedamaian. Rumah tangga bukan menjadi seperti neraka, saudara-saudara. Banyak sekali orang katakan kalau kita tidak hadirkan Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan, rumah tangga kita jadi seperti neraka, saudara-saudara. Tidak ada pengertian, ada keegoisan, tidak mau mengasihi, tidak saling memperhatikan, maunya diperhatikan, egois, saudara-saudara. Tapi ketika masing-masing kita menghadirkan kerajaan Allah, maka firman Tuhan katakan, kerajaan Allah itu adalah tentang apa, saudara-saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana Yesus hadir, ada kesembuhan, saudara-saudara. Di mana kita hadirkan Yesus, kita biarkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada kemenangan. Walaupun jatuh, saudara-saudara, firman Tuhan katakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali. Saudara, selama kita hidup ya, berarti kita masih ada kesempatan. Selama kita bernafas, kita kesempatan. Walaupun kita jatuh, kita punya kesempatan untuk bangkit. Yang Tuhan inginkan bangkit, saudara-saudara. Bangkit! Jangan biarkan kita terjatuh ya. Firman Tuhan katakan juga, kita tidak akan tergeletak ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita lemah. Kita orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kita lemah, saudara-saudara. Tapi kita mengandalkan Roh Kudus dan firman-Nya. Kita belajar taat. Kita akan bangkit lagi. Rumah tangga yang hancur dipulihkan, saudara-saudara. Mari, ketika kita dengar firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dengan luar biasa, hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Apapun pergumulan hidupmu, Tuhan sanggup ketika kita tunduk kepada otoritas Allah, maka Tuhan akan bukakan jalan. Suami belum bertobat, jadilah istri yang baik. Firman Tuhan katakan juga, ketika istri menjalankan perannya, tunduk kepada firman Tuhan, dia akan menjadi teladan buat suaminya. Tanpa perkataan, firman Tuhan katakan, suaminya dimenangkan. Perlu kesabaran. Mungkin istri yang sudah jauh daripada Tuhan, suaminya, aduh Tuhan, tolong istriku Tuhan. Jamah dia, jadikan aku berkat. Kalau saudara baca, berkat itu turun dari atas, dari kepala rumah tangga, ke leher ya,
sebagai istri dan ke tubuh yang lain, anak-anak, rumah tangga kita. Mari kepala rumah tangga menjadi imam yang sesuai dengan firman Tuhan. Ibu rumah tangga yang menjadi penolong bukan perongrong. Anak-anak menjadi kesukaan Tuhan. Dan keluarga akan diberkati dengan luar biasa, saudara-saudara. Itulah firman Tuhan pada pagi hari yang mengingatkan kita ini. Bahwa biarlah pemerintahan Tuhan turun. Seperti ingat di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah yang akan terjadi ketika kita hadirkan Tuhan. Tunduk kepada otoritas Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami. Kami ingin Tuhan, kami rindu kerajaan Allah. Dan kebenaran Allah ada dalam kehidupan rumah tangga kami. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak. Bahkan ketika kami punya cucu-cucu juga, cucu-cucu kami diberkati Tuhan. Bahkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Sehingga dimanapun kami melangkah, kami menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Dan itu ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Ada Tuhan, sebab kebenaran kami pegang. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dan kami menjadi terang-terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada, menjadi garam Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sepanjang hari ini. Lindungi kami dalam pekerjaan kami, sekolah, kuliah kami, jadikan kami berkat. Dan pelihara kehidupan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam Yesus